Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan bidik bek kidal Wolfsburg, Konstantinos Kolirahis, ex-incaran AC Milan. Ambisi Inter Milan untuk memperkuat lini belakang mereka terus berlanjut. Menurut laporan Tuttosport via FC Inter News, Nerazzurri kini mengincar bek tengah berkaki kidal milik Wolfsburg, Konstantinos Kolirahis, yang sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan AC Milan. Kolirahis, pemain berusia 21 tahun asal Yunani, bergabung dengan Wolfsburg pada musim panas 2024, setelah tampil impresif bersama PAOK Salonika. Penampilannya yang konsisten membuat klub Bundesliga itu segera mengikatnya dengan kontrak jangka panjang, hingga 2029. Meski baru satu musim di Jerman, namanya sudah masuk radar klub besar Eropa berkat kematangan bermain, kemampuan duel udara, serta kualitasnya sebagai bek kidal. Atribut yang kini semakin langka dan bernilai tinggi di sepak bola modern. Wolfsburg disebut tak berniat melepas sang bek dengan harga murah. Klub Jerman itu sudah menetapkan harga sekitar 25 juta euro, hampir 2 kali lipat dari biaya yang mereka keluarkan untuk merekrutnya dari Yunani tahun lalu. Veron, Inter Milan favorit di Derby d'Italia lawan Juventus. Derby d'Italia selalu menghadirkan tensi tinggi, gengsi, dan sejarah panjang rivalitas antara Inter Milan dan Juventus. Menjelang duel panas di pekan ketiga Serie A tersebut pada akhir pekan ini, mantan gelandang elegan asal Argentina, Joan Sebastian Veron, memberikan pandangannya. Menurutnya, Nerazzurri justru lebih difavoritkan ketimbang tuan rumah Juventus. Inter Milan kembali fokus ke Serie A dengan misi bangkit, setelah hasil mengejutkan sebelum jeda internasional. Usai menghancurkan Torino 5-0 di pekan pembuka, tim besutan Christian Cifu justru tumbang 1-2 dari Udinese. Kekalahan itu menimbulkan keraguan, namun laga kontra Juventus bisa menjadi ajang pembuktian. Di sisi lain, Juventus racikan Igor Tudor tengah berada di jalur positif. Bianconeri mencatat 2 kemenangan beruntun tanpa kebobolan sebelum jeda, serta punya catatan kandang impresif melawan Inter. Sejak 2014, Juventus hanya sekali kalah dari Nerazzurri di Turin. Inter Milan enggan lepas Bisek, meski sudah datangkan Akanji. Inter Milan memutuskan untuk mempertahankan Jan Bisek, meski mereka telah mendatangkan Manuel Akanji dari Manchester City di musim panas 2025. Menurut laporan Gazzetta dello Sport via FC Inter News, bek asal Jerman itu tetap masuk dalam proyek jangka panjang Nerazzurri. Nama Bisek cukup ramai dibicarakan di bursa transfer. Inter Milan bahkan dikabarkan siap melepasnya dengan banderol sekitar 40 juta euro. Namun, meski ada ketertarikan dari beberapa klub Liga Inggris, tak ada satupun yang berani memenuhi harga yang dipatok. Alhasil, sang bek bertahan di Giuseppe Meazza untuk sementara waktu. Inter Milan tercatat telah menolak 2 tawaran konkret untuk Bisek dari Inggris. Di sisi lain, manajemen justru bergerak cepat mendatangkan Manuel Akanji dari Manchester City. Bek asal Swiss itu tiba dengan status pinjaman plus opsi beli. Berkat pengalamannya di level tertinggi, Akanji diyakini bisa langsung menambah soliditas lini pertahanan. Milinkovic-Savic berpotensi kembali ke Serie A, usai kontrak di Al Hilal habis. Inter pantau situasi. Mantan gelandang Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, berpeluang besar kembali merumput di Serie A musim depan. Kontraknya bersama klub Arab Saudi, Al Hilal, akan berakhir pada musim panas mendatang, membuka pintu bagi kembalinya sang pemain ke Eropa. Menurut laporan Fabrizio Romano di kanal YouTube-nya, seperti dikutip La Lazio Siemenoy, sejumlah klub Italia telah mencoba mendekati Milinkovic-Savic sejak ia hengkang ke Arab Saudi. Juventus, Inter, dan AC Milan disebut sebagai 3 tim yang pernah menunjukkan minat, meski Al Hilal sebelumnya enggan melepas bintang Serbia tersebut. Selama 2 musim di Saudi Pro League, Milinkovic-Savic tampil sebagai salah satu pilar utama Al Hilal.
Ia bahkan masuk dalam Team of the Season untuk edisi 2023 dan 2024, menegaskan perannya sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh di kompetisi tersebut. Resmi, Inter Milan rilis jersey ketiga, sentuhan biru, oranye, dan kembalinya total 90. Inter Milan resmi merilis jersey ketiga mereka pada musim ini. Jersey ini akan menggunakan dasar warna steel navy, atau yang juga dikenal sebagai Thunder Blue. Warna biru tua yang elegan tersebut dikombinasikan dengan detail dan logo berwarna safety orange, menciptakan kontras kuat yang langsung mengingatkan pada desain klasik koleksi total 90 yang sangat populer di pertengahan 2000-an. Nike disebut mengadopsi template khas total 90 yang dulu sempat jadi tren, lalu mereinterpretasikannya dengan sentuhan modern agar sesuai dengan generasi sekarang. Hasilnya adalah kombinasi unik antara nostalgia dan inovasi, yang tidak hanya menyasar penggemar lama, tetapi juga para penikmat gaya baru. Josep Martinez bertekad singkirkan Yann Sommer dari posisi kiper utama. Josep Martinez bertekad singkirkan Yann Sommer dari posisi kiper utama Inter Milan. Sang pemain yakin jika musim ini merupakan saat yang tepat untuknya. Persaingan ketat tengah terjadi di bawah mister gawang Inter Milan menjelang musim baru. Kiper baru asal Spanyol, Josep Martinez, bertekad kuat untuk merebut posisi penjaga gawang utama dari tangan seniornya, Yann Sommer. Martinez merasa ini adalah saat yang tepat. Meskipun baru bergabung musim panas lalu dari Genoa, Martinez tidak puas hanya menjadi pelapis. Dia percaya bahwa dirinya memiliki kualitas untuk menjadi pilihan nomor satu. Performa impresifnya di beberapa pertandingan pramusim telah membuktikan ambisinya tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berhasil mencatatkan 5 penampilan di Serie A musim lalu, dan 4 di Coppa Italia. Namun ia kini ingin mendapatkan peran yang jauh lebih signifikan. Dengan usia Yann Sommer yang sudah menginjak 36 tahun, Martinez melihat peluang besar. Pelatih baru Inter, Christian Cifu dikabarkan telah berjanji akan memberi kesempatan yang sama kepada semua pemain. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi Martinez. Ia merasa memiliki kesempatan adil. Presiden Inter Milan puji Pio Esposito, punya bakat dan kedewasaan, tapi harus tumbuh jadi juara. Presiden Inter Milan, BP Marotta, memberikan pujian khusus kepada striker muda Italia, Francesco Pio Esposito, yang dianggap sebagai salah satu talenta terbesar generasi baru sepak bola Italia. Dalam wawancaranya bersama FC Inter 1908, Marotta menyebut Esposito memiliki bakat alami dan kedewasaan di atas rata-rata, meski menegaskan bahwa perjalanan untuk menjadi seorang juara sejati masih panjang. Setelah menjalani musim terobosan bersama Spezia, Pio Esposito kembali ke Inter dengan ekspektasi tinggi. Striker berusia 20 tahun ini langsung menjadi sorotan, apalagi setelah Napoli mengajukan tawaran 40 juta euro yang ditolak oleh manajemen Nerazzurri. Keputusan mempertahankannya juga tak lepas dari keinginan pelatih baru, Christian Cifu, yang menilai Esposito bisa menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Inter. Meski baru tampil terbatas di 2 laga awal Serie A, potensi sang striker diyakini akan berkembang pesat seiring musim berjalan. Luka Modric puji Petar Sučić, bakat besar, pantas bela Inter Milan. Legenda sepak bola Kroasia sekaligus bintang anyar AC Milan, Luka Modric, memberikan pujian besar kepada gelandang muda Inter Milan, Petar Sučić, usai kemenangan timnas Kroasia atas Montenegro dengan skor 4-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Berbicara kepada Sport Mediaset via FC Inter News, Modric menegaskan bahwa Sučić memiliki kualitas luar biasa dan layak membela klub sebesar Inter. Sučić bukan sekadar talenta muda yang menjanjikan. Di usia 21 tahun, ia sudah menjadi bagian penting dari timnas Kroasia. Banyak pihak percaya bahwa ia akan menjadi penerus tongkat estafet Modric di lini tengah Blazer, setelah sang maestro gantung sepatu.
pada laga kontra Montenegro, Sučić tampil bahu-membahu dengan Modric, membantu Kroasia meraih kemenangan meyakinkan atas Montenegro di kualifikasi Piala Dunia. Resmi, Inter Milan umumkan Randstad Italia sebagai ofisial hari dan staffing partner, hingga 2028. Inter Milan kembali memperkuat jajaran mitra strategisnya di luar lapangan. Nerazzurri resmi menjalin kerjasama dengan Randstad Italia, perusahaan terkemuka di bidang layanan SDM. Melalui pengumuman resmi, Inter memastikan bahwa Randstad akan menjadi ofisial hari dan staffing partner hingga musim 2027, menandai kolaborasi yang syarat dengan nilai bersama, terutama dalam hal pengembangan bakat dan profesionalisme. Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah penting bagi kedua belah pihak. Inter, sebagai salah satu klub paling prestisius di Italia dengan reputasi internasional, memiliki komitmen kuat dalam membina talenta muda. Hal ini sejalan dengan lahirnya tim Inter U23 musim ini, sebuah proyek ambisius untuk mendukung perkembangan generasi baru pesepak bola. Sementara itu, Randstad, sebagai talent company global, menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan investasi pada talenta muda sebagai bagian. Fabio Capello akui serangan Inter lebih tajam dari Juventus saat ini. Fabio Capello menilai Juventus sudah membuat keputusan tepat dengan tidak merekrut Randal Kolo Muani. Meski ia mengakui lini serang Inter tetap lebih unggul, mantan pelatih tim nasional Italia itu memberikan pandangan menjelang Derby d'Italia pada Sabtu, tanggal 13 September dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Juventus mendapat dorongan penting dengan kembalinya Gleison Bremer dari cedera lutut yang dideritanya sejak Oktober tahun 2024. Jika Bremer sudah benar-benar pulih, seperti yang ditunjukkannya di laga-laga awal ini, Juventus memulai dari pondasi kokoh dengan pertahanan yang sudah teruji. Ujar Capello, Bremer membuat perbedaan karena ia punya kecepatan dan memimpin lini belakang. Capello menambahkan, bahkan musim lalu, selama dia ada, Juve hanya kebobolan 1 gol. Saya juga percaya pertahanan sekarang lebih baik dibandingkan sebelumnya karena pemain yang baru masuk tahun lalu, seperti Kalulu atau Cabal, kini sudah mendapatkan pengalaman. Secara defensif, Juventus tidak memiliki masalah. Terkait lini depan, Juventus gagal mencapai kesepakatan permanen dengan PSG untuk Kolo Muani yang sempat mencetak 10 gol dalam 22 laga saat dipinjamkan musim lalu. Sang striker akhirnya bergabung dengan Tottenham, sementara Juventus mendatangkan Lois Openda dan Edon Zegrova di hari terakhir bursa transfer. Kolo Muani akan memberi Juventus karakteristik berbeda dari Vlahovic dan David. Tetapi saya tidak mendukung berlebihan. Serangan Inter tetap lebih unggul, tegas Capello.